Shalom. Horas, Horas. selamat hari Minggu untuk kita semua, Selamat hari. baik bagi kita jemaat HKBP Bandung yang ada dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya, kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Minggu kita hari ini minggu ke-14 setelah Trinitas dengan topik Dipatimbul debatado akka nadangol. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan menegakkan orang yang hina. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi buku ND nomor 135 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami,
dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buahan yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tita keempat dan maksudnya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
pada minggu ini tertulis dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Kita baca secara bergantian. Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Yang terakhir kita sama-sama, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta yang dibacakan di Minggu 14 setelah Trinitatis 18 September 2022 pukul 10. 1. Anggota jemaat pindah. Mulai hari Minggu ini tanggal 18 September 2022 telah pindah jemaat ke gereja HKBP Ciputat Resort Ciputat, yaitu keluarga Fernando Mangaratua Sianipar, Saleh Yohana Melinda Bergultom, yang beralamat di Jalan Cijagra 1 nomor 13, Komplek Pengairan Buah Batu, Bandung, daerah 5 Malabar. 2. Rapat Majelis Pekerja Sinode MPS HKBP. Pada hari Senin, Rabu 19 sampai dengan tanggal 21 September 2022 bertempat di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, PA Raja, akan diadakan rapat Majelis Pekerja Sinode HKBP. Pada HKBP, pendeta resort akan mengikuti rapat tersebut. Kita doakan semoga rapat tersebut dapat terlaksana dengan baik. 3. Pertangyangan Inahana HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 9 WIB bertempat di gereja HKBP Resort Subang akan diadakan pertangyangan Inahana HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi, sekaligus kontes menyampaikan kata penghiburan. Bung Inahana gereja kita akan mengikuti acara tersebut. Pertangyangan daerah. Mulai minggu ini, pertangyangan daerah tidak lagi dilaksanakan melalui Zoom, akan tetapi sudah dilaksanakan di rumah jemaat. Adapun jadwalnya sebagai berikut. Rabu tanggal 21 September 2022, 1. Daerah Riau Patra Komala dan daerah 3 Dago. Di rumah Dr. Andes Yuliater Siagian, Ibu Situarut Nenci N. Borusiman Juntak, alamat Jalan Ligar Agung nomor 36 yang melayani Pendeta Iswandi Butar-Butar. 2. Daerah 4 Sarbuncit dan daerah 7 Pajajaran. Di rumah keluarga Saud Panjaitan SH, Ibu Calon Situan Nurhayati Borutarigan, alamat Jalan Terusan Sari Mekar, Blok 4 nomor 99A Sarijadi, yang melayani Pendeta Lilis Boru Siregar. 3. Daerah 5 Malabar dan daerah 6 Bansel. Di rumah keluarga M. Napitupulu, Ibu Mutiara Boru Simanjuntak, alamat Jalan Engseret 268, Blok 198B, yang melayani Pendeta Jonaren Purba. Kamis tanggal 22 September 2022, 1 daerah
D2 Antapani Arcamanik dan daerah 8 Bypass Timur. Di rumah keluarga calon siswa Insinyur Ronald Gultom, Ibu Posman Boru Sianturi, alamat Jalan Riung Serbaguna, Ruang Serbaguna, lantai 2, Gedung Rukan, yang melayani Pendeta Jonaren Purba. 5. Lomba Vokal Grup Tahun Kesehatan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Dalam rangka Tahun Kesehatan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi, mengadakan lomba vokal grup antar huria se-Distrik 18 Jabar Tengdi. Kategori vokal grup gabungan dari 5 kategorial. Peserta adalah gabungan laki-laki dan perempuan dari 5 kategorial yang ada di HKBP. Sekolah, minggu, remaja, NHKBP, seksi perempuan huria, seksi ama dan lansia. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi koordinator lomba Situarisnadi H. Sitorus. 6. HKBP Bandung kawasan bebas asap merokok. Untuk mengingatkan kembali, dengan ini diberitahukan kepada seluruh jemaat dan tamu yang berkunjung ke Gereja HKBP Bandung bahwa kawasan Gereja HKBP Bandung adalah kawasan bebas asap rokok, sehingga seluruh jemaat dan tamu yang berkunjung dalam rangka beribadah, rapat-rapat, acara-acara keluarga dan lain-lain dimohon untuk tidak merokok di kawasan atau lingkungan HKBP Bandung. Demikian disampaikan, kami mengajak seluruh jemaat dan tamu untuk bersama-sama menjaga dan mematuhinya. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Oh
Dameni debata nasumurung sian nasaroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Mazmur 113 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 113 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya kepada kita. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikianlah isi firman Tuhan. Saudara-saudari, topik minggu ini adalah Tuhan menegakkan orang yang hina. Sebelum kita mendengar arti dari pesan firman ini, jika Tuhan mengatakan dia akan menegakkan orang yang hina, kita bisa melihat di dalam kehidupan kita ini, kalau menurut saya adalah hal yang biasa. Jika ada orang-orang itu yang dekat kepada para penguasa, dekat sama orang kaya, konglomerat, dan juga dekat kepada orang yang terkenal. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Jika kita bandingkan nantinya dengan bagaimana perbuatan Tuhan Yesus, jauh berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh kita manusia. Orang dekat kepada penguasa, kepada orang yang memiliki kedudukan jabatan, tentu dia mengingini suatu saat orang itu dapat menolong dia. Sama orang kaya, konglomerat, dia mengharapkan suatu saat dia akan dibantu secara finansial keuangan. Kepada orang yang terkenal, dia mengharapkan suatu saat nantinya dia juga kecipratan ikut terkenal. Berbeda sekali dengan Tuhan, saudara-saudari. Dia berfirman di dalam nas ini bahwa Tuhan justru lebih dekat dengan orang-orang yang hina. Siapakah itu? Ya mungkin saja itu bisa kita katakan anak yatim piatu, orang miskin. Bahkan dikatakan di dalam nas khotbah kita ini adalah perempuan yang mandul. Mengapa Tuhan justru dekat kepada orang-orang yang hina ini? Karena Tuhan yakin bahwa orang yang hina ini suatu saat mereka akan bangkit dan tidak akan selamanya hidup di dalam kehinaan dan masa-masa yang sulit. Perempuan yang mandul akan ditegakkan sebagai seorang ibu yang penuh dengan sukacita. Jadi apa pesan nas ini di dalam kehidupan kita? Pesannya adalah mungkin saat ini saudara-saudari sering diremehkan oleh orang lain. Sering juga mengalami masa-masa sulit, tidak seberuntung dengan kehidupan teman-teman kita yang lainnya. Tuhan mau supaya kita percaya kepadanya dan tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Dan yakinlah waktunya Tuhan pasti akan menegakkan kita
dari kehinaan kita, menegakkan kita dari masa-masa sulit yang kita alami. Apa yang terjadi saudara-saudari? Saat kita mengalami kesulitan, tentu kita pasti membutuhkan pertolongan. Dan kehidupan kita itu justru sudah digambarkan di dalam nas khotbah kita ini. Saat orang dikatakan mengalami masa sulit, justru diibaratkan dia terjatuh di dalam lumpur hisap. Kita tentu sudah tahu bagaimana lumpur hisap itu. Sangat sulit sekali untuk melepaskan diri dari lumpur hisap. Saat kita berusaha melepaskan diri dari lumpur itu, justru kita akan terperosok terus jatuh ke dalam lumpur itu. Artinya, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri jika kita jatuh ke dalam lumpur itu. Kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, demikian juga digambarkan di dalam nas khotbah kita ini bagaimana orang yang miskin itu sangat sulit untuk bangkit dari keterpurukannya. Orang miskin meminta bantuan kepada orang yang berada dengan cara berutang. Tetapi usahanya berutang bukan justru menjawab solusi problema kemiskinan dalam kehidupannya. Justru hutangnya semakin lebih banyak dan dia tidak sanggup untuk membayarnya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kamu andalkan kekuatan, kuasa dunia ini, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Dia pasti akan menolong kita dari masalah-masalah kesulitan. Demikian juga dari hal yang mustahil sekalipun, Tuhan mengatakan kepada kita, dia akan menundukkan orang-orang atau perempuan yang mandul. Apa yang terjadi saudara-saudari dengan perempuan yang mandul ini? Saat di dalam kehidupan bangsa Israel bahwa perempuan yang mandul ini sangat menderita karena dia selalu merasa gagal di dalam kehidupannya, dan kegagalan itu lagi dipicu oleh lingkungan di sekitarnya. Semuanya, suaminya, pasangan hidupnya, keluarganya mengasingkan dia sehingga dia merasa kesepian di dalam hidupnya. Saudara-saudari, tapi ada kabar baik yang Tuhan beritakan di dalam nas ini. Dia akan mendudukkan perempuan yang mandul itu sebagai ibu anak-anak yang penuh dengan sukacita. Apa artinya? Artinya, Tuhan tidak ingin kita terus larut di dalam kesedihan, larut di dalam kegagalan, apalagi hidup terus di dalam keterpurukan. Artinya dia akan mendudukkan ibu itu di tengah-tengah anaknya dengan penuh dengan sukacita. Yang mandul akan dibuat sebagai ibu anak-anak untuk menyalurkan kasih kepada mereka yang membutuhkan perhatian seorang ibu. Yang tidak ada dibuat Tuhan menjadi ada. Yang kekurangan dibuat Tuhan menjadi berlebihan. Demikian juga yang merasa kekurangan, kurang berharga, dia akan diubah menjadi lebih berharga. Itulah Tuhan kita. Tuhan justru mengasihi orang yang hina. Dia akan memperbarui hidup orang-orang yang mau berserah kepadanya. Saudara-saudari, jangan pernah merasa putus asa di dalam kehidupan ini. Ingatlah untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti menunjukkan banyak jalan, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan kehidupan kita. Berpikirlah bijaksana. Jika Anda terus diliputi oleh rasa khawatir, rasa cemas di dalam hidupmu, sempatkanlah, berikanlah waktumu untuk berdoa. Berdoa itu bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Tetapi di dalam doa itu kita yakin bahwa Tuhan mengubah kita dengan kuasanya. Saudara-saudari, kita dapat belajar
dari kehidupan Yesus. Saat dia menghadapi masa-masa yang sulit, saat dia menghadapi kemiskinan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menciptakan gaya baru mengatasi kemiskinan dengan cara justru dia mengikuti gaya kehidupan orang miskin, cara berpakaiannya, cara berkatanya. Tujuannya disitulah dia menunjukkan kebersamaannya. Bukankah ini hal yang sulit yang kita lakukan di dalam kehidupan ini? Saat kita memandang ke bawah saudara-saudari yang tidak selevel dengan kita, kita sulit menyesuaikan diri kita, mengambil warna bersama dengan mereka. Tetapi dari situlah Yesus menyelesaikan kemiskinan. Demikian juga saat Yesus menghadapi penderitaan demi menanggung dosa manusia, Yesus berjuang, berjalan dan menahan sakit, memikul salib itu. Meskipun banyak orang-orang pada saat itu menghina Yesus, meludahi Yesus, bahkan memukul dia, tetapi dia tetap setia menuruti kehendak Tuhan. Dan yang dia lakukan, semuanya demi manusia itu bukan sia-sia. Tapi Tuhan berfirman bahwa Allah meninggikan Yesus di dalam kerajaannya. Dia dimuliakan. Bukankah itu harapan kita? Bapak Ibu, apakah kita mau ditinggikan dan dimuliakan seperti Tuhan Yesus? Jika kita mau, serahkanlah hidup ini kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 4. Tuhan akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Terang adalah gambaran matahari. Tidak ada pada saat itu mereka menganalogikan yang bisa melawan kedudukan matahari. Dia di atas bumi memancarkan sinar. Demikian juga Tuhan akan meninggikan orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia akan menjadi patron. Dia akan menjadi ukuran bagi semua orang untuk hidup benar di hadapannya. Saudara-saudari, kita melihat menjadi tidak subur atau bisa kita katakan dengan istilah mandul. Bukan berarti mereka itu sedang dihukum Tuhan. Sebenarnya tidak ada yang perlu disalahkan di sini jika ada keluarga yang belum memiliki keturunan. Tuhan tidak pernah menghendaki adanya alasan ketidaksuburan dijadikan sebagai alat untuk menekan orang-orang seperti itu. Ini bisa kita pelajari dari kisah Hagar kepada Sarah, di mana Sarah terus merasa bahwa hidupnya menderita. Dia terus menghadapi tekanan dari Hagar, di mana Hagar selalu menghina Sarah. Kita tahu bersama-sama, Hagar ini sebenarnya posisinya dalam keluarga Abraham, dia itu adalah budak pelayan. Tapi dia menghina Tuhan perempuannya. Apa yang terjadi saudara-saudari? Dari kisah Hagar dan Sarah itu, justru disitulah Tuhan meninggikan Sarah dengan memberikan kepadanya anak keturunan yang bernama Ishak. Kabar baik terjadi bagi orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan mau kita pernah menghina sesama kita. Apapun itu keadaan sesamamu, di dalam kekurangannya, di dalam kemiskinannya, di dalam kekurangan fisiknya, kita harus mengasihi mereka. Bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di dalam Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu juga yang kamu telah lakukan untuk aku. Apa yang bisa kita petik dari perkataan Tuhan Yesus ini? Artinya tentu kita semua mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi tidak cukup
dengan hanya berdoa, memuji nama Tuhan itu tidak cukup. Tuhan mau layanilah, tolonglah saudara-saudara kita yang paling hina itu. Ketika kita mengasihi sesama kita, artinya disitulah kita menunjukkan bahwa kita sudah mengasihi Tuhan. Jangan kita mau tutup mata saat masih ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Janganlah kita terdiam saat masih ada teriakan minta tolong. Kita harus berbuat baik kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Meskipun Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia masih bisa mendengar orang-orang yang meminta pertolongan daripadanya. Tuhan juga mau kita seperti Yesus. Saudara-saudari, nas khotbah ini mengajarkan kepada kita, alangkah lebih baiknya sebenarnya jika kita memuji Tuhan daripada terus melakukan penghinaan, menjelek-jelekkan, melihat kekurangan dari saudara-saudari kita. Sebab apa? Sebab saat kita memuji Tuhan, disitulah kita telah memancarkan kemurahan Tuhan di dalam hidup saudara-saudari kita. Saat kita memuji nama Tuhan, kita juga disadarkan bahwa Allah, dia akan tetap menjadi Allah yang justru melampaui segala akal pikir kita. Dan disitulah kita akan yakin bahwa selama ini yang saya lakukan tidak cukup untuk mengenal diri Tuhan, dan juga saya harus terus berusaha mengenal Dia tanpa berhenti. Saudara-saudari, bukankah sering pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam diri kita? Benarkah Allah itu mengasihi aku? Benarkah Allah itu baik? Jika Allah itu baik, mengapa kondisiku seperti ini? Mengapa ada perempuan yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa keturunan? Tentu semua jawaban ini hanya ada satu yang bisa menjawabnya, yaitu Allah, Tuhan kita. Karena Tuhan akan mengingatkan kita bahwa setiap rencananya indah pada waktunya. Saudara-saudari, orang-orang tidak perlu melakukan kejahatan, mencuri contohnya untuk mengatasi kemiskinan di dalam hidupnya. Demikian juga orang-orang tidak perlu melakukan poligami untuk mengatasi masalah kemandulan. Percayalah pada kuasa Allah. Sebab Allah memiliki cara yang terbaik untuk mengatasi masalah di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang diberitakan di dalam nas khotbah ini. Ada perbedaan tindakan manusia, cara manusia dengan cara Tuhan kita. Ada dua yang diberitakan di dalam nas khotbah ini. Dua tindakan yang sering dilakukan oleh manusia. Katakan manusia itu sering menghina sesamanya, bahkan sampai membuatnya sesamanya itu seperti debu, mendapatkan kehinaan sangat mendalam, bahkan sampai mematikan. Itulah gambaran debu itu, debu yang tidak berharga di mata manusia. Bukan hanya itu saudara-saudari, tindakan manusia itu justru sering membuat sesamanya itu semakin menderita. Dia akan terus mendorong supaya sesamanya itu, saudaranya itu jatuh ke dalam lumpur dan tidak ada seorang pun menolongnya. Itulah kejamnya perbuatan manusia itu, tapi berbeda dengan tindakan Tuhan kita. Ada tiga yang dilakukan oleh Tuhan kita di dalam nas khotbah ini. Dia katakan bahwa dia menegakkan orang yang hina itu dari dalam debu dan mendudukkannya dengan bangsawan. Demikian juga orang miskin itu didudukkan dengan para bangsawan. Perempuan yang mandul juga, dia akan tinggal di rumah sebagai ibu anak-anak. Oleh karena itu saudara-saudari, sekarang letaknya adalah pilihan
di dalam diri kita. Apa yang kita pilih? Tindakan Tuhankah? Jika kita memilih tindakan Tuhan, berarti kita diminta untuk memuji Dia. Saat kita memuji nama Tuhan, berarti disitulah kita mau merendahkan diri dan menempatkan Tuhan pada tempat yang tinggi di dalam hidup kita. Sebab manusia itu akan terus saling menghina, saling meninggikan diri, saling merendahkan martabat orang lain. Karena apa? Karena disitulah di dalam hati manusia itu dia mengesampingkan peranan Tuhan di dalam hidupnya. Artinya saudara-saudari, hanya orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan saja yang akan menerima perubahan hidup yang lebih baik. Seperti seorang wanita yang mandul, yaitu Hana. Karena dia berdoa, terus memberikan waktunya memuji Tuhan, bahkan sampai dia dicurigai sebagai wanita yang suka mabuk karena tidak memiliki anak. Tetapi saudara-saudari, Tuhan mengubah hidupnya. Kemudian anaknya bernama Samuel menjadi pemberita firman Tuhan dan mengubah kehidupan satu bangsa, yaitu Israel. Nah saudara-saudari, perenungan bagi kita saat ini, bagaimana respon kita atas tindakan kasih Tuhan yang telah mengubah hidup kita dengan cara menghapuskan seluruh dosa kita sehingga kita tidak lagi dalam ikatan perbuatan dosa. Marilah kita meresponnya dengan mengasihi sesama kita sama seperti diri kita sendiri dan berusaha untuk mengangkat orang-orang yang hina. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita dan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur karena Engkau memberikan kepada kami kehidupan sampai pada saat ini. Ajari kami Tuhan memakai kehidupan yang berharga ini untuk terus mau melayani-Mu. Tuhan, pada hari Minggu ini kami patut bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kabar baik yang telah kami dengar pada saat ini, itulah yang menguatkan iman kami supaya kami tidak ragu di dalam kehinaan kami. Saat-saat kami menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan, dalam kehidupan ini terkadang kami sering sekali ragu, sering sekali takut, cemas, khawatir. Tapi Engkau mengingatkan kami di dalam firman-Mu, tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Sebab Engkau selalu hadir memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang mau berserah kepadamu. Demikian juga Tuhan, kami mau Engkau menguatkan iman kami supaya kami tetap setia dan hanya mempercayai satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tidak ragu bahwa Engkau adalah sumber juru selamat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-Mu, saudara-saudari kami, keluarga kami yang mungkin masih ada, yang hidup di dalam penderitaan sakitnya. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Dalam setiap pergumulan saudara-saudari kami, kiranya Engkau memberikan kelepasan bagi mereka, hikmat yang daripadamu, supaya mereka juga dapat mengatasinya dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mendoakan kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati bagi keluarga yang belum mendapatkan keturunan, supaya mereka tetap menyerahkannya kepadamu dan meyakinkan bahwa ada rencana yang suatu saat, suatu waktu yang akan Engkau berikan yang lebih indah dari saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepadamu, kiranya Engkau berkati anak-anak kami, kiranya anak-anak kami dapat menjadi anak-anak yang baik, yang takut kepadamu Tuhan, dan juga hidup mau di dalam menuruti nasihat bimbingan orang tuanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada para pemuda-pemudi gerejamu yang telah mendapatkan umur tapi belum
berumah tangga, berkeluarga, Engkau tunjukkan kepada mereka pasangan hidup supaya mereka dapat berumah tangga. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan kepada saudara-saudari kami, adik-adik kami yang di dalam studinya, kuliahnya, Kau berkati Tuhan supaya mereka dapat menyelesaikan setiap pendidikan yang mereka gumuli dan mereka dapat menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan waktu yang telah Engkau tetapkan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu menyerahkan seluruh hidup kami, pakailah kami Tuhan, supaya kami menjadi terang bagi semua orang, menerangi orang-orang yang gelap, orang-orang yang jahat, yang belum mengenal-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita bernyanyi dan disinilah kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kepada pusat. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.